Kita pantau pergerakan harga pangan di awal Ramadan ini bersama dengan koresponden CNN Indonesia Roni Satria yang berada di Pasar Tebet Barat, Jakarta Selatan. Halo, selamat siang Roni. Roni, bagaimanakah pantauan harga sembako di tempat Anda melaporkan? Adakah jenis sembako yang mengalami kenaikan begitu signifikan dari pantauan Anda, Roni? Ya, betul sekali Freddy. Tadi kalaupun Anda juga sudah menyebutkan sejumlah komoditas yang mengalami kenaikan harga, tetapi bisa saya simpulkan bahwa hampir sebagian besar kenaikan harga ini terjadi di semua komoditas dan memang dengan relatif berbeda-beda. Variatif harga kenaikannya berapa, kemudian berapa persentase kenaikan dari harga sebelumnya. Kenaikan harga ini sebenarnya sudah terjadi dari sebelum Ramadan, tetapi memang kenaikan ini tetap terjadi ketika di periode awal bulan Ramadan ini. Saya akan tunjukkan saja langsung pada Anda bagaimana kondisi di Pasar Tebet Barat tempat saya berdiri sekarang ini di Jakarta Selatan. Kalau sejumlah barang-barang komoditas ini beberapa hari lalu kalau kita lihat memang dari Komite Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU sempat melakukan survei ke sejumlah pasar tradisional di beberapa daerah, tidak hanya di Jakarta tetapi di hampir sebagian besar di Indonesia, ada di 6 kota kalau tidak salah, dan itu ada mengindikasikan 17 komoditas yang disurvei. Nah, dari 17 komoditas ini 8 diantaranya ternyata dari KPPU ini melihat ada kenaikan harga yang cukup signifikan, di mana melebihi dari harga eceran tertinggi atau HET, yang tentunya ini menjadi harus dipantau oleh pemerintah untuk memastikan bahwa pedagang tidak seharusnya melakukan penjualan dengan harga yang di atas HET tersebut. Nah, tapi kalau dari pantauan saya untuk di Pasar Tebet Barat ini, dari sekian ataupun 8 komoditas yang disinyalir oleh KPPU tersebut, 3 diantaranya yang menurut saya cukup tinggi harganya, yaitu di cabai rawit, yang kalau Anda bisa lihat di sana, cabai rawit, kemudian cabai keriting. Nah, hampir sebagian besar kalau tadi Anda juga sempat menyebutkan harganya, kalau di cabai rawit ini untuk kita ketahui bahwa harga eceran tertinggi cabai rawit itu biasanya untuk harga normal di sekitar Rp91.000 atau sampai paling harga tertingginya adalah di Rp105.000. Tetapi kisaran harga pada normal di sini itu ada di Rp100.000 dan tertingginya bisa di Rp125.000. Sempat ada meroket di awal Ramadan di sampai Rp170.000, tetapi tidak dalam waktu yang lama, dan akhirnya kembali sekarang bertahan di Rp125.000. Sementara kalau untuk cabai keriting yang Anda mungkin agak berbeda, mungkin penggunaan ataupun kalau kita masak gitu Freddy, kan biasanya masyarakat ingin bervariasi gitu sesuai selera, ada yang ingin sangat pedas dengan menggunakan cabai rawit, kemudian cabai keriting baik hijau maupun merah seperti itu untuk mereka padukan dalam makanan, yang memang kalau makanan Indonesia biasanya kalau saat Ramadan ini menjadi komoditas paling laris sepertinya, karena memang hampir sebagian besar masyarakat kita tidak bisa makan kalau tidak ada pakai cabai gitu. Jadi tentu saja tingginya permintaan sesuai, ya kita tahu bahwa hukum ekonomi sendiri berjalan sehingga akhirnya memberikan dampak terhadap kenaikan dari cabai keriting ini, di mana yang rata-rata kalau kita lihat di kisaran Rp60.000 per kilogram menjadi Rp90.000 per kilogram, cukup signifikan. Maksud saya Rp40.000 menjadi Rp70.000, hampir 2 kali lipatnya yang harusnya harga eceran tertingginya itu ada di kisaran Rp50.000. Nah, sementara bawang merah dan bawang putih ini juga menjadi komoditas yang 3 di antara yang tadi saya sebutkan adalah yang berada di atas HET. Mengapa? Karena biasanya kisaran harga bawang merah dan bawang putih ini ada di Rp41.000, tetapi di hari ini bawang merah dibanderol seharga Rp70.000, sementara bawang putih di harga Rp50.000. Ada perbedaan harga, padahal kalau headnya sendiri masing-masing sama gitu untuk ditetapkan oleh Badan Pangan Nasional. Nah, berbicara mengenai kemarin persis Kementerian Perdagangan juga sempat melakukan rapat dengar pendapat gitu bersama dengan DPR Komisi 6, yang kita tahu bahwa dari pembicaraan tersebut bahwa DPR mengatakan, Komisi 6 ini mengatakan bahwa sudah tidak seharusnya kita menormalisasi kenaikan harga yang terjadi dalam setiap periode baik Ramadan maupun nanti jelang Lebaran. Mengapa? Karena seharusnya pemerintah seperti Kementerian Perdagangan, Bappenas, kemudian Kementerian BUMN harus melakukan intervensi terhadap kenaikan harga tersebut. Nah, ini yang terjadi bahwa kalau kita lihat dari beberapa hari lalu, baik di sebelum Ramadan pun, kita melihat bahwa
baik pemerintah, Kementerian Perdagangan, dan juga Bappenas sempat melakukan sidak-sidak terhadap sejumlah pasar tradisional untuk memastikan bahwa harga relatif stabil. Kita bergeser ke sebelah sana, saya tunjukkan kalau tadi mungkin komoditas yang saya catat di sini mengalami kenaikan signifikan secara harga eceran tertinggi, tetapi untuk konteks harga yang lain masih bisa dikatakan relatif kenaikannya cukup tipis. Misalkan ada di telur ayam yang kita tahu bahwa di sehari-hari ada di kisaran Rp30.000 per kilogram menjadi Rp33.000 per kilogram. Hanya Rp3.000 kenaikan ini meskipun kalau kita tahu masih dalam taraf relatif bisa kita katakan stabil, tetapi cukup mencekik warga gitu. Tadi saya sempat berbicara dengan salah satu warga yang mengatakan karena hampir semua komoditas mengalami kenaikan, tentunya berpotensi terhadap mereka juga mengantisipasi harus belanja apa pada hari ini gitu. Itu yang menjadi hal penting bagi masyarakat yang kita tahu bahwa dalam setiap Ramadan tentu kebutuhannya biasanya hampir sebagian besar meningkat. Saya tidak akan mengajak Anda mungkin ke arah daging ayam dan daging sapi karena memang sudah mulai berkurang pada siang hari ini. Tadi lumayan banyak di pagi hari, tetapi kalau untuk daging sapi ini relatif stabil di Rp150.000 per kilogram, sementara untuk daging ayam ada di kisaran Rp45.000 per kilogram. Nah, berbeda dengan kalau kita tahu bahwa kalau untuk komoditas daging ayam dan daging sapi ini karena mungkin tidak seperti bumbu masakan seperti itu, sehingga komoditas ini masih bisa dijaga harganya, termasuk juga kalau kita lihat bagaimana beras dan juga minyak kita yang diusahakan oleh pemerintah untuk tetap berada dalam taraf tidak melebihi head. Nah, kita harapkan memang ini masih berada di awal Ramadan yang sudah sedikit mengalami dinamika. Freddy, kita berharap biasanya ada sedikit penurunan mungkin 1.000-2.000 untuk satu bahan komoditas di pertengahan Ramadan, tetapi antisipasi lagi ketika menjelang Lebaran biasanya masyarakat sudah mulai persiapan mau mudik dan lain sebagainya ataupun nyetok makanan, sehingga akhirnya kebutuhan mereka semakin meningkat dan akhirnya peningkatan harga juga kembali terjadi. Kita berharap ini tidak terjadi dan seperti yang diharapkan oleh Komisi 6 DPR pun, masyarakat ataupun pemerintah sebaiknya melakukan intervensi untuk memastikan bahwa harga tetap stabil di pasar tradisional ini. Kembali ke Anda. Baik Roni, kita nantikan pergerakan aksi nyata dari pemerintah ataupun juga kementerian terkait untuk melakukan intervensi dan juga penstabilan harga sehingga masyarakat kembali bisa berbelanja dengan kebutuhan masing-masing dengan harga yang lebih terjangkau. Terima kasih Roni Satria, korespondensi CNN Indonesia untuk laporan Anda. Selamat kembali bertugas, jaga kesehatan.